Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rian Apriliandi. Di channel ini akan membahas tentang seputar pengalaman dan kerja di Jepang ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pengalamanku, menceritakan gimana sih mulai dari berangkat dari Indonesia sampai ke Jepang dan sampai kerja di Jepang, teman-teman. Dan di sini saya hanya sebagai sharing ya bos, supaya kalian mendapatkan insight baru dan informasi tentang bagaimana sih ternyata prosesnya mulai pemberangkatan dari airport sampai nyampai ke Jepang ya teman-teman. Oke, pertama tentunya kalian pasti diantar sama keluarga ataupun sama orang-orang terdekat yang kalian cintai ke airport ya teman-teman. Ya, datang ke airport biasanya. Tapi aku ingin menceritakan ini dulu deh teman-teman. Pas nanti datang ke airport itu ketika terakhir kita berpisah dengan orang yang kita sayangi di airport itu bertabur bawang ya, menyedihkan dan pokoknya campur aduk lah rasanya. Pasti kalian nanti akan rasakan teman-teman, dan sulit untuk menahan air mata untuk tidak menetes ya teman-teman, karena di situ kita akan ketika kita sedih lah meninggalkan negara tercinta untuk merantau ke negeri orang dengan karena itu udah menjadikan sebuah resiko ya, kita akan rindu dengan orang-orang yang kita sayangi ya teman-teman. Itu pokoknya lah campur aduk lah, pokoknya kalian juga pasti akan merasakannya teman-teman jika nanti pas berangkat seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan. Nah, semisal kalian sudah nyampe di airport ya, di airport Indonesia saya biasanya, dan orang-orang itu pasti biasanya di Bandara Soekarno-Hatta ya, di bandara Soekarno-Hatta untuk keberangkatan ke Jepang. Tetapi biasanya jika menggunakan tiket yang langsung tanpa transit ke Jepang, itu biasanya tiketnya mahal, dan biasanya perusahaan, dan karena saya berangkat ke Jepang dibayar oleh perusahaan ya tiketnya. Jadi mungkin biar meminimalisir pengeluaran itu ada transit ya. Transit waktu itu aku transit di Shanghai, Cina ya. Karena tujuanku ke bandara Fukuoka. Tetapi beda-beda ya transit, ada juga yang transit di Singapura, ada juga transit di Thailand, ada juga yang transit di daerah pokoknya yang transit yang bisa harga tiketnya lebih murah kayak gitu ya teman-teman. Dan saya ingin ceritakan ketika saya berangkat ya, karena waktu itu saya berangkat dari Indonesia itu jam 1 malam ya, jam 1 malam ya, pesawat keberangkatan jam 12 mulai terbang itu sekitar jam 1-an lah pokoknya. Jam 1 terbang. Tapi sebelum terbang itu saya ingin menceritakan di airportnya dulu ya teman-teman. Di airport itu kita kan bawa barang-barang ini ya, kayak cover, tas kayak gitu ya. Tas yang kita wajib bawa itu kan tas ransel kayak gitu ya. Itu kan ukurannya sudah tertakar ya, semisal tas ransel yang kita tas gendong itu ukurannya maksimalnya 7 kilo ya teman-teman, 7 kilo. Dan juga cover itu ditaruh nanti kan di bagasi. Kalau di bagasi itu maksimalnya covernya 23 kilo ya teman-teman. Tetapi marginnya jangan dimentokin 23 kilo ya. Dan sebenarnya emang 25 sih, tetapi ya jangan jaga biar nggak terlalu over ya. Kalau over nanti kena cas. Tetapi tergantung juga pesawat yang kalian gunakan untuk maskapai penerbangannya ya. Tetapi kalau pesawat yang eksklusif itu pasti menyediakan cover kayak gitunya lebih mahal, dan fasilitasnya lebih bagus lagi ya teman-teman.
Nah, semisal kayak gitu, nanti dicek sama pihak imigrasinya, semisal nama diri, dan oh iya yang harus kalian bawa waktu itu tuh, waktu di imigrasi itu pertama salah satunya tentunya ini COE, terus apa lagi ya, pokoknya nanti bisa tanyain ke ini, ke TSK apa yang harus dibawa ya gitu. COE yang seingatku, terus tiket keberangkatan, itu sih yang paling penting yang harus kalian bawa. Oh, dan juga ini yang apa sih yang dibikin di KTP kayak gitu tuh, bukan KTP sih namanya, yang aduh namanya lupa, yang kayak pihak imigrasi itu BP2 MTKI gitu ya, pokoknya itu yang kayak nanti tuh dapat kayak apa ya, online kayak gitu, semisal kayak KTP gitu. Nah itu di print teman-teman buat jaga-jaga ya. Tadi dibawanya COE, CEO, terus oh iya paspor, tentunya paspor itu wajib dibawa, paspor, COE, tiket keberangkatan, dan juga yang dibikin di BP2 MTKI yang itu ya teman-teman, itu wajib dibawa ya, karena nanti pengecekannya itu ya ketika di pihak imigrasi. Oke, ketika sudah nyampe di imigrasi ya, di imigrasi, di bandara ya, dicek nanti. Habis itu setelah pengecekan kita nunggu ini masuk lah. Nah, kalau masih pengecekan itu masih bisa banyak orang, bertemu dengan banyak orang, ngobrol-ngobrol dengan pihak keluarga kita masih bisa. Kalau di dalam entity kayak di luar ini pas check in, kalau udah check in itu nggak boleh dan nggak bisa keluar lagi. Kalau keluar lagi dan masuk itu bayar lagi. Makanya ketika udah kalau mau ngobrol-ngobrol, puas-puasin dulu di luar. Ketika check in itu udah, kita nggak bisa bertemu lagi dengan keluarga teman-teman ya. Masuk nanti pengecekan, semisal barang yang dibawa itu, semisal itu ada hal-hal yang nggak boleh dibawa, semisal botol kaleng yang dalemannya ada airnya, semisal sebut saja kayak susu dalam kaleng itu, kalian tahu kayak gitu. Nah saya itu lupa nggak ngeluarin itu, dan tadinya kan maksudnya buat jaga-jaga kesehatan, aku tuh mau minum susu itu dan lupa, dan saya bawa ke ini karena kan di pesawat untuk menghindari hal-hal lain mungkin ya. Pas itu tuh nggak boleh dibawa, itu disuruh dibuang. Tetapi kan sayang, aku bilang ke pihak ininya, petugasnya ini, boleh diminum dulu nggak? Ya, nanti dibuang ininya. Oh ya nggak apa-apa, diminum dulu aja. Tetapi nggak boleh dibawa ke pesawat katanya. Oke. Nah setelah itu dicek kayak gitu, semua peralatan yang kita gunakan, jaket, seatbelt ataupun sabuk itu dibuka. Nanti di kayak ada mesin kayak gitu, masuk ke pemeriksaan kayak gitu. Nanti dicek. Habis itu setelah di situ tuh nanti ada pengecekan kedua lagi, dan dicek. Waktu itu aku sama pihak petugasnya dicek, ditanyain yang CW dan juga apa namanya, BP2 MTKI itu ya ditanyain. Ataupun kalian kalau nggak ngeprint juga, screenshotan aja di ininya. Tetapi lebih baik itu bukti fisiknya di print ya teman-teman, persiapkan juga di print ya teman-teman. Oke, setelah itu kita masuk menunggu keberangkatan di lobby kayak gitu, menunggu keberangkatan masuk pesawat ya. Nanti semisal keberangkatan pesawatnya jam sekian, kita nunggu di situ ya teman-teman. Dan di situ nanti dicek lagi, ada pengecekan kayak kita kayak dikasih kartu. Oh iya, nanti jangan lupa yang COE yang itu semua kita jangan lupa
lihat lagi bawa juga kayak gitu. Pokoknya kita yang dipegang itu harus pegang terus ke paspor dan administrasi lainnya gitu. Dan juga nanti kayak dikasih tiket lagi kayak gini. Pas masuk pesawat itu nanti dicek, oh ini, oh tiketnya ini. Nanti ada disobek kayak gitu, kayak karcis lah, kayak karcis. Nanti kalau saya kan transit di Shanghai, jadi pas di Bandara Soekarno-Hatta itu dikasih tiketnya dua. Satu tiket untuk keberangkatan dari Indonesia ke Shanghai, Cina, dari Cina langsung ke Fukuoka, nanti dicek di set nanti dimasukin kayak gitu teman-teman. Nah, singkat cerita, misal masuk nih ke pesawat, waduh, itu pertama aku masuk pesawat teman-teman, dan pertama menggunakan pesawat, wih ternyata apa ya, hampir sama kayak kereta sih kalau untuk dalamannya. Cuman pas cerita sedikit pas naik kereta, pas naik pesawat itu, ketika kita mau berangkat itu, wih apa ya, kayak serem ya, ada suara gemuruh kayak gitu, mungkin melawan angin. Dan karena pertama kali naik pesawat ya, oh jadi pas mau berangkat gitu, kerasa banget tuh, bersih kayak gitu. Pas awal-awal kan kayak lambat, tapi pas naiknya itu, wih mantep, kerasa banget. Nanti kalau enak masih pas mau ini tuh kayak tutup telinga lah, soalnya berisik banget lah gitu, untung bising gitu. Sak naik, habis itu di pesawat ya berapa jam ya dari Indonesia ke Shanghai itu? Kalau nggak salah 8 jaman lah. Pokoknya berangkat jam 1, datang ke Shanghai itu sekitar jam 7-an, jam 7 pagi. Berangkat jam 1 pagi, datang jam 7, iya, oh berarti 7 jam, 6 jaman lah, ya kayak gitu. Berangkat nih, set, pokoknya singkat cerita di atas. Nah, di pesawat itu ada fasilitas kayak televisi, kita bisa nonton televisi kayak gitu, terus nanti dikasih makan ya. Tapi untuk makanannya nggak cocok di lidahku, karena mungkin ya maklum lah, udah kurang ini. Kayak gitu ya, kayak apa ya, makanannya nggak ada nasi. Padahal aku itu pas itu waktu itu lapar banget ya, karena udah beberapa jam ini ya nunggu kayak gitu. Tadinya mau beli di airport mahal, bro. Itu juga pas beli air berapa ya, satu botolnya itu 25.000 ya, hampir. Air aqua biasa kalau di warung-warung biasa itu cuma 5.000 ya teman-teman. Dan ke airport itu ke bandara itu nggak boleh bawa air, mungkin kayak gitu ya teman-teman. Pas itu nunggu, udah berangkat nih ya, kan di dalam nanti juga ada fasilitas gitu, dikasih makan kayak gitu. 2 kali dikasih makan nih, yang pertama malamnya, yang kedua 2 kali itu 1 kali ya, 1 kali kalau nggak seingatku lah. Habis itu pokoknya ya turun, nyampe nih, semisal bandara yang kita transit nanti diarahin, pas itu tuh diarahin sama ininya, ke petugasnya. Kita nanya ya, sebisa-bisa lah nanya pakai bahasa Inggris, ataupun ya yang penting Pak bawa si tiketnya aja. Semisal kita transit mau di Shanghai, tujuan kita ke Fukuoka, kita menaiknya ataupun kemana lagi kita harus pergi gitu. Tanya aja, semisal petugas kayak gini, nanti diarahin ke sini gitu. Set, nanti dicek lagi kayak visa apa paspornya gini. Naik pas gitu, di situ transit. Waktu itu aku transit nunggu 3 jam. Pengecekan, dan di situ aku kena kedetek power bank. Katanya kan nggak boleh bawa power bank ataupun elektronik kayak gitu ya.
Tapi maksudnya bukan dirampas sih, cuman yang penting diketahui sama ininya, nanti juga dikasih lagi. Tapi jangan banyak katanya power banknya, kayak gitu. Habis itu nunggu deh di transitan itu untuk menunggu keberangkatan. Tapi untuk menjadi catatan buat kalian jika transitnya terhitung lama ya, misal lebih dari 3 jam, kalau bisa tukarkan uang di tempat transit kalian ya gitu. Maksudnya semisal di Cina mata uangnya apa, kalau bisa adalah berapa semisal untuk beli barang, semisal buat cemilan kayak gitu. Kalau nggak ada susah kan. Saya juga kalau waktu itu pengen beli ini contohnya beli minum aja susah banget waktu itu karena kan nggak ada uang yang uang mata uang Cina itu ya teman-teman. Maka dari itu kalaupun mau ya, apalagi kalau misal transitnya 6 jam kayak gitu. Tetapi di bandara juga ada sih Malay Challenger, bisa kita langsung tukarkan ya teman-teman. Oke, di situ semisal nunggu keberangkatan ya. Habis nunggu keberangkatan tentunya kita terbang. Habis itu masuk lagi ke pesawat yang kedua ya teman-teman, yang kalau aku kan tujuannya ke Fukuoka dari Shanghai. Berangkat berapa ya? Cuman 2 jam gitu dari Cina ke Jepang tuh. 2 jam ya, 2 jam 1 jam lebih lah. Nah di situ berangkat, biasanya kalau di pesawat itu pakai seat belt kayak gitu, dicek sama ininya ya. Berangkat di situ dikasih makan 1 kali dan makanannya lebih enak lah, lumayan lah. Tapi kayak di set juga kayak makanan ringan kayak gitu lah, bukan nasi, bukan sih. Seperti itu pemberangkatan ya, seperti yang tadi ya, yang kerasa pas berangkat dan juga pas turun kayak gitu. Intinya pastilah agak lumayan ini terkejut. Jadi pas berangkat tuh kayak gini nih, pesawat tet kayak gitu. Pas turun ya seperti ini. Oke, semisal nyampe tuh, singkat cerita di di bandara yang dituju, semisal saya Fukuoka dan masuk Fukuoka Jepang. Wah, itu saya terkejut dengan toilet di Jepang, bersih banget. Lihat nanti lah, pokoknya kalian ketika datang ke Jepang pasti merasakan terkejut. Toilet di Jepang bersih banget, bener-bener lah. Dan pasti kalian udik lihat fasilitas ininya kayak apa ya, jadi kayak serba otomatis ininya kayak gitu ya, pasti kayak banyak tombol kayak gitu ya teman-teman. Oke, setelah itu ketika kita mau keluar dari bandara tuh, itu dicek lagi kayak paspor dan nulis nanti ada semisal tujuan kalian ke Jepang apa, menggunakan visa apa, dan lain halnya nanti ditanya sama pihak Jepangnya gitu, sama petugasnya. Gini, ya urus saya saja sebagaimana mestinya. Habis itu nanti dibikinkan Zairi Kado teman-teman. Nah di situ dibikinkan Zairi Kado tuh ketika mau keluar dari bandara ya teman-teman. Nanti diurus, nanti itu paling tanda ngisi, terus tempat tujuan kita di mana, terus nama perusahaannya apa, habis itu kita tanda tangan kayak gitu ya teman-teman. Nah setelah punya Zero Kado keluar, setelah keluar itu di bawah itu sudah dihadapkan dengan petugas ini ya bandara yang memilih tas kita gitu, dan disertai di situnya udah ada langsung anjing pelacak gitu, untuk mungkin mendetek apakah barang-barang yang kita bawa itu ada makanan ataupun yang tidak diperbolehkan untuk dibawa ya gitu. Makanya itu dicek kayak gini. Kalaupun nggak ada, lolos. Tapi alhamdulillah saya waktu itu nggak ada kendala di situ dan nggak tahu apa-apa yang nggak boleh. Tapi katanya sih menurut informasi nggak boleh bawa
kayak semisal makanan-makanan ya berbau daging kayak gitu lah. Seperti itu. Harus membawa yang lebih kering gitu. Lebih maksudnya makanan-makanan kering kayak gitu. Habis itu keluar ya, semisal keluar dari di bandara dan dijemput oleh TSK. Kalau saya sendiri ya dijemput di TSK di depan. Ya, semisal nanti ditanya nama saya ataupun Nikosokai lah gitu ataupun Aisatsu. Saya ini gini perkenalan kayak gitu ya. Nah, singkat cerita setelah itu dibawalah kita ke apartemen ataupun apa tuh yang kita akan tempati ya. Nanti diperkenalkan kalian itu misal kerjanya di sini, terus sapatunya ini, dan biasanya dibawa juga ke tempat-tempat perbelanjaan ya buat tentunya kan kita datang dari sana ada beberapa hal yang belum lengkap, semisal di apa tuh kita beli apa, semisal mau beli kan. Kalau apartemen itu fasilitasnya hoki-hokian ya, ada yang dapat perlengkapannya banyak, ada belum lengkap itu ya tentunya kita harus beli ya. Tetapi fasilitas dari perusahaan biasanya salah satunya mesin cuci, AC, dan kulkas itu pasti wajib ada dan pasti ada. Tapi hal-hal lainnya semisal kompor, piring, kasur, yang kalau hoki yang sudah ada alhamdulillah, tetapi yang nggak ada ya Bapak boleh lihat biasanya harus beli ya teman-teman. Habis itu biasanya tentunya kan untuk masak ya tentunya kita biasanya dibawa ke tempat perbelanjaan. Kalau di Jepang yang terkenal dengan apa ya, tempat belanja yang murah itu biasanya namanya Gyomu. Nanti ada dibawa ke Gyomu ataupun ke Trial, dan ada juga sih sama TSK-nya nanti diarahin lah. Ada Cosmos di sini. Kalau 7-Eleven juga ada, tapi itu mahal ya itu di situ. Nanti kalian pasti belanja ini itu untuk pembelanjaan awal dan apa yang kurang di Apato gitu, kayak gitu di list misal. Dan tentunya setelah itu biasanya kalau kalian datang masih sore atau pagi lah gitu, dikenalin dibawa dulu ke Syakuso yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya tentang pengurusan Syakuso. Intinya kalau di Syakuso itu kalau belum nonton videoku yang itu, di Syakuso itu pembuatan domisili kita. Syakuso itu kalau versi di kita kecamatan ataupun desa lah, kayak pendataan buat warga baru yang akan tinggal di Jepang, semisal di daerah prefektur mana gitu. Nah setelah itu dibikinkan, dan kalau masih siang itu biasanya dibawa ke perusahaan, untuk ini kayak perkenalan kayak gitu. Nanti saya di sana kerjanya seperti apa, gimana. Cuman sebentar sih. Habis itu habis pulang ke Apato tentunya istirahat deh. Dan di situ udah pamitan sama TSK, misal kayak gini, udah beres. Dan setelah itu tentunya kan kita lapar banget itu. Pokoknya itu pas pertama datang ke Jepang, kita kan belum makan kayak gitu. Pokoknya kurang tidur, kurang makan, banyak kurangnya lah pokoknya. Itu rintangan yang harus kalian hadapi ya. Pertama datang ke Jepang pasti mengalami kayaknya seperti itu sih. Karena pasti susah tidur sih di pesawat itu, meskipun bisa tidur kayak gitu ya, tetapi susah karena kan berisik kayak gitu. Kalau kayak melawan angin kayak gitu di pesawat tuh berisik, jadi nggak bisa tidur lah. Dan juga makannya juga nggak ini kan ya, makanya pasti kayak gitu, kuatin lah pokoknya badan, jangan sampai drop karena besok kita akan kerja ya. Kalau TG kan langsung kerja, nggak ini, makanya harus benar-benar inilah kondisi fit tuh, jaga-jaga kesehatan. Setelah itu ini ya
intinya makan di Apato ya, makan seadanya, ataupun kalau enggak juga kalian pas ke Gyomi itu beli makanan instan, makanan yang atau bento gitu, biar nanti ke Apato tuh biar tinggal makan ya gitu, tapi baca dulu komposisinya ya, takutnya ada putaniku. Habis itu semisal istirahat, lanjut ke sehari selanjutnya. Ketika pertama datang, hari keduanya biasanya itu ada pengenalan langsung dengan bos apa ya, staff di sana gitu. Jadi kayak Jikosokai gitu. Maka dari itu kalian persiapkan Jikosokai yang bisa kalian kuasai gitu nanti ke pihak, karena itu disaksikan dengan oleh dari mulai Kakaricho, Sacho, Bucoy, pokoknya orang-orang atasan di situ kayak gitu. Karena ini untuk Jikosokai pertama kali kita datang ke Jepang ya gitu. Itu rasanya deg-degan banget guys. Wah, parah banget itu. Karena langsung dihadapkan dengan bos-bos besar itu pas itu. Ya kurang lebih perkenalan 1, 2, atau 3 menit. Habis itu kita keluar dan masuklah diperkenalkan ke Gemba kayak gitu. Kayak gini kita kerjanya seperti ini, seperti itu. Dan kalau saya sih itu masuk setengah hari karena untuk perkenalan doang ya. Nah habis itu biasanya kita disuruh untuk bikin ginkgo ataupun bank, dan juga Kenko Sindang. Nanti ada pengecekan kesehatan kayak gitu dah. Nah MCU lah simpelnya. Ya, MCU meskipun kita sudah MCU di Indonesia, tetapi biasanya datang ke Jepang juga ada MCU lagi gitu ya. Nanti ada pengecekan kayak gitulah teman-teman. Oke teman-teman, karena takut terlalu panjang videonya, cukup dulu sampai di sini. Kita akan lanjut ke part selanjutnya. Pokoknya buat kalian yang minat bekerja ke Jepang, yang belum lupa subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu guys. Nanti saya akan ceritakan seputar pengalamanku di Jepang, berbagi pengalaman ya, buat menambah insight baru, pengalaman baru, informasi baru yang bisa kalian cerna. Dan oh ternyata seperti ini nih, seperti ini rundown pemberangkatan ke Jepang tuh, biar ada gambaran ya teman-teman. Dan seperti itu aja ya teman-teman. Buat kalian yang ingin bertanya langsung, silahkan langsung DM-ku di Instagram Aprilian Dirian, ataupun silahkan bertanya di bawah kolom komentar ya teman-teman. Jika ada request apa yang harus saya bahas, silahkan juga tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.